Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan atau menampilkan tugas atau tugas besar yang sudah kami kerjakan. Boleh di next. Pertama-tama perkenalan dulu. Perkenalkan, saya sendiri Sultan Arika Salah dengan NIM 11011934428. Saya Yusuf Gipari Cahya Kelana dengan NIM 11011942225. Nama saya Nicholas Ramses dengan NIM 11011919309. Boleh di next. Lalu kami memiliki rumusan masalah atau yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada jaringan, lalu yang kedua ada topologi, yang ketiga ada IP address dan VLSM, dan yang terakhir ada MAC address dan routing table. Nah, yang pertama, apa sih itu jaringan? Nah, jaringan itu adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Nah, jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan juga software. Selanjutnya, apa sih itu topologi? Nah, topologi adalah jaringan topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Nah, tujuannya biasanya untuk kemudahan pertukaran informasi. Nah, lalu di sini ada macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring, terus ada topologi bus, ada topologi star, topologi mesh, topologi jaringan tree, dan topologi linear. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan yaitu apa itu IP address. IP address itu adalah barisan angka untuk memberi label pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, terutama pada jaringan internet yang menggunakan internet protokol sebagai media komunikasi. Ada fungsi IP address dalam dua hal, yaitu identifikasi host atau antarmuka jaringan dan menunjukkan identitas sebuah alamat dari sebuah perangkat. Terus ada VLSM, ini adalah teknik yang memungkinkan untuk administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran, tidak seperti ukuran subnetting. Dan untuk menyederhanakan VLSM itu adalah dengan memecah alamat IP ke subnet dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Selanjutnya adalah giliran saya untuk menjelaskan. Di sini ada routing table. Nah, routing table ini berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung atau directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Nah, tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara kita atau cara router tersebut mencapai suatu network. Tolong di next. Nah, setelah itu ada MAC address. Jadi MAC address ini atau media access control adalah alamat fisik suatu interface jaringan seperti Ethernet card pada komputer, interface atau port pada router, dan node jaringan lain yang bersifat unik dan berfungsi sebagai identitas perangkat tersebut. Secara umum, MAC address dibuat dan diberikan oleh pabrik pembuat NIC atau Network Interface Card dan disimpan secara permanen pada ROM atau read-only memory perangkat tersebut. Dan MAC address dilakukan sebelum melakukan ping. Lalu di sini kita membuat sebuah topologi jaringan, yaitu yang terdiri dari gedung 1 dan gedung 2. Nah, pada setiap gedung terdapat satu router, 2 switch, dan 2 PC di masing-masing divisinya. Ini ada di gedung 1 ada divisi accounting dan divisi technical. Lalu di gedung 2 juga sama, terdiri dari 1 router, 2 switch, dan 2 PC di masing-masing divisinya. Ada divisi public relation dan marketing.
Nah, kedua router tersebut terhubung ke router 2 dan ke server. Boleh dilanjut? Lalu saya akan menjelaskan tentang IP addressing dan subnetting. Untuk subnetting, kami menggunakan metode VLSM. Nah, karena kami dapatkan set 1, jadi kami masukin divisi yang berhubungan dengan set 1, yaitu divisi marketing, technical, PR, dan accounting. Lalu kami masukkan host-hostnya sesuai dengan soalnya, ada 32, 20, 18, dan 7. Lalu kami masukkan prefix atau gudang untuk penyimpanannya itu ada 26, 27, 27, dan 28. Lalu kami membuat subnet masknya terlebih dahulu. Lalu kami kan 255, 255, 255, 192 untuk divisi marketing, 255, 255, 255, 255, 224 untuk divisi technical, 255, 255, 255, 224 untuk divisi PR atau public relation. Lalu ada 255, 255, 255, 240 untuk divisi accounting. Lalu kami menemukan network address-nya seperti yang tertera seperti ini. Lalu kita membuat broadcast dan range IP-nya. Wah, lalu kita lanjut ke IP addressing. Untuk IP addressing-nya kami dari IP address yang sudah dibentuk di atas ya, dari subnet masknya. Dari yang atas kita IP address untuk router 0, router 2, terus router 1, router 2, lalu ada router 2 ke server begitu. Jadi lanjut. Oke, di sini kita akan mendemokan connectivity dari jaringan yang kita lakukan, topologi jaringan yang kita lakukan. Itu kita ping dari PC ke gateway, dan ada PC ke server, dan juga ada ke gedung yang berlainan. Sini kita mendemokan, kalau di sini kita bisa melihat demo yang sudah dilakukan itu berhasil semua, terkonek dengan baik, meskipun ada beberapa loss seperti request timeout di sini yang ke server. Nah, kita akan melakukan demo. Kita akan mulai dari demo ping ke gateway, dari PC 0 ke gateway yaitu 190. Nah, bisa dilihat di sini semuanya terkoneksi dengan baik, dan juga kita akan mengeping ke server. Nah, bisa dilihat di sini terkoneksi dengan baik juga, meskipun ada RTO atau request timeout sedikit. Dan kita akan mengeping ke gedung 2, karena ini berasal dari gedung 1. Kita akan mengeping ke divisi marketing, divisi 6. Ya, terkoneksi dengan baik, meskipun ada request timeout-nya. Kita pindah ke PC 2. Kita coba lagi ping ke gateway-nya. Oke, terkoneksi dengan baik. Kita akan mengeping ke server. Oke. Kira-kira terkoneksi dengan baik. Dan
kedua kita akan mengeping ke gedung sebelah, ke divisi marketing lagi. Oke, kira-kira terkoneksi dengan baik. Nah, di sini kita lanjutkan ke gedung sebelah, yaitu gedung 2. Kita ping ke gateway-nya, yaitu 1.10.149. Oke, terkoneksi dengan baik. Dan kita akan mengeping ke server. Ya, terkoneksi dengan baik. Dan juga kita akan mengeping ke gedung 1, yaitu di divisi akunting, PC 0 lebih tepatnya. Oke, terkoneksi dengan baik. Mungkin agar tidak terlalu berlama-lama, kita lanjutkan saja. Jadi di sini kita lihat semuanya terkoneksi dengan baik, dan di PC 4 juga terkoneksi dengan baik kepada gateway, server, dan gedung 1 karena berasal dari gedung 2, dan PC 6 juga kira-kira bakal sama hasilnya begitu. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada MAC address atau alamat MAC. Jika sebelum di ping, dia akan memunculkan satu alamat MAC address. Satu alamat MAC address atau satu alamat MAC. Maaf. Dan setelah di ping, dia akan menghasilkan 2 MAC address atau 2 alamat MAC. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk Saudara Yusuf bisa menuju ke demonya. Oke, jadi di sini, nah sebelum di ping akan muncul jika kita memasukkan perintah show MAC address table, sebelum di ping, dia akan menghasilkan satu MAC address dalam satu switch. Dan apabila kita ping menuju PC, ya pingnya berjalan dengan baik sepertinya. Ya, berjalan dengan baik. Dan jika kita cek, kita masukkan perintah show MAC address table lagi. Dia akan memunculkan 2 MAC address. Oke, di sini saya akan langsung menuju ke demo, tapi sebelumnya di sini kami memakai percontohan dari router 0, router 1, dan router 2. Nah, Saudara Yusuf bisa langsung ke demonya. Di sini kami pertama memakai router 0. Router 0, maaf. Betul, router 0. Dan di sini terdapat kode-kodenya di atas. C, S, I, R, dan sebagainya. Dan di bawah itu adalah apakah dia terkonek atau tidak. Nah, di sini muncul 2 kode. Yang pertama R. R itu adalah RIP atau Routing Information Protocol. Nah, RIP di sini adalah jenis routingnya. Dan untuk C itu dia berarti telah terkonek. Jadi untuk yang di bagian C ada 192.168.10.64/27 is directly connected, berarti telah terkonek secara direct. Dan untuk hal yang bawahnya juga sama, telah terkonek untuk fast Ethernet 0 strip 0 dan sudah terkonek juga untuk fast Ethernet 1 strip 0. Bisa dilanjut, Saudara Yusuf.
Di sini kita memakai router 1. Nah, seperti yang kita lihat, sama dia untuk Fast Ethernet 1 /0 dia telah direct connect. Dan di bawahnya ada R. Jadi R itu kembali kepada awal, R itu adalah si jenis routingannya. Dan di bawah untuk Fast Ethernet 0 /0 dia telah terkonek juga, dan untuk Fast Ethernet 6 /0 dia juga telah terkonek juga. Nah, bisa dilanjut, Saudara Yusuf. Nah, di sini adalah rute IP dari router 2. Dan sama seperti router 0 dan router 1, terdapat 2 kode yaitu R dan C. Dan di sini untuk di bagian C kita telah melihat bahwa untuk Fast Ethernet 0 /0 dia telah terkonek, untuk Fast Ethernet 1 /0 dia telah terkonek, dan untuk Fast Ethernet 6 /0 dia juga telah terkonek. Dan 4 kode R di atas itu ialah jenis routingnya atau kembali RIP. Lanjut. Seperti itu kira-kira. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok 7 tentang tugas yang kami buat atau tugas besar yang kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.